Berikutnya, Saudara, Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus Aris Marsudianto akan bicara soal isu pergantian Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Aris bilang tunggu tanggal waktunya. Saat ditanya soal isu surat Presiden pergantian Kapolri telah dikirim ke DPR, Aris bilang rotasi jabatan adalah hal biasa dalam tata kelola pemerintahan. Ia meminta masyarakat menunggu keputusan Presiden Prabowo Subianto dan tidak berspekulasi lebih jauh. Alah, tunggu tanggal waktunya. Tapi bener nggak sih Pak, udah diserahkan? Jabatan di dunia pasti akan diganti. Nah, tidak ada yang tidak diganti kan begitu. Tinggal waktunya ganti Pak Presiden. Sudah dikirim ke DPR belum Pak? Udah, tunggu aja ya. Udah Pak, udah dikirim Pak. Sementara itu, Saudara, DPR membantah soal isu sudah dikirimkannya surat perintah Presiden terkait pergantian Kapolri. Wakil Ketua Komisi 3 DPR fraksi Partai Nasdem Ahmad Sahroni juga membantah kabar adanya rencana penggantian Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Bagus kok, cuman kan isu terkait dengan bagaimana Kapolri diganti kan hembusannya kenceng. Wajar kan, beliau udah 5 tahun gitu. Karena lama ya? Karena lama, orang ada yang nggak suka, ya ya dimaklumin aja. Pengen ganti? Ya mungkin karena udah 5 tahun ya, gantian lah misalnya gitu kan, ada bisa aja. Tapi kan ini kan aspek profesionalisme yang dilakukan oleh Pak Sigit. Dia kan bekerja luar biasa. Mau sabotase pemerintahan saya ya, kalian ini mau menjatuhkan saya ya, begitu. Kemudian muncul usulan untuk mengganti Kapolri. Usulannya dari mana? Dari Menhan Syafri Samsudin. Kapolri atau Polri lah ya, institusi kepolisian yang tidak melaporkan, lagi-lagi tidak melaporkan ya penggeledahan di Rabu itu kepada Presiden. Nah, ini jadi satu concernnya Presiden. Karena dianggap tidak melaporkan dan lain sebagainya, ini dinilai sebagai bentuk pembangkangan. Ternyata Menhan Syafri itu mengusulkan satu nama yang saat ini juga menjabat di Bintang 3 Polri, yaitu Kabahar Kam, Mabes Polri, Komisaris Jenderal Karyoto. Setelah bubar gitu ya, para peserta rapat, ada yang bisikin Prabowo. Pak Prabowo, Karyoto itu besannya KDM loh Pak. Oh, KDM Mulyani. Oke. Nah, Prabowo respon, loh nanti kalau jadi Kapolri, Karyoto ini kerjanya bukan buat saya lagi. Saya juga bukannya tidak mendengar dan kemudian tidak berpikir untuk apakah saya harus mengundurkan diri ataukah saya harus bertahan, dan ini kemudian menjadi polemik ya, dan juga menjadi satu hal yang juga itu menjadi bagian dari beban yang saya pikirkan, dan itu saya sampaikan juga ke teman-teman, ke para pejabat, ke anggota, bagaimana kalau saya mundur. Namun dari mereka juga banyak yang keberatan, dan kemudian saya berpikir bahwa mundur di dalam situasi kondisi seperti ini sama saja saya meninggalkan kondisi anggota, kondisi institusi yang sedang terpuruk, yang carut marut, dan kemudian saya mundur, saya nggak tanggung jawab. Nah, inilah yang saya ketahui, saya cari informasi siapa sih penyidik R ini, ternyata dia adalah saya anggap sambil ketawa aja, ternyata ada juga di Indonesia ini ada penyidik Polri ya, ada penyidik pegawai negeri sipil, ada penyidik tertentu, dan satu lagi ada penyidik Oslo seperti itu ya. Ini ya penyidik ini yang mendampingi waktu RJ, dan lagi Damai Hari Lubis, Egi Sujana, dan Risman di kediaman Jokowi ya. Padahal kediaman Jokowi itu bukan kantor polisi seperti itu ya. Mudah-mudahan peristiwa ini tidak terjadi bagi kepada masyarakat lainnya
yang ya saya dalam tanda petik mengatakan kriminalisasi seperti ini sudahlah, hentikan saja, jangan sampai terjadi lagi ya, setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang baru. Kalau memang hak prerogatif presiden, tapi sekarang muncul rumornya cukup liar pergantian dari Kapolri. Menurut Anda sendiri, presiden sebenarnya yang mau ganti atau sebenarnya ada serangan politik di belakangnya? Ya, dua-duanya ada. Dua-duanya ada. Ya, saya melihat. Bukan masalah konsultatif politik di atas tadi disampaikan oleh Bang Rey. Saya kira begini ya, saya ingin menambahkan apa yang dikatakan Bang Susno tadi, bahwa sebenarnya soal penggantian itu kan hak prerogatif presiden. Nah, kemudian, tapi tidak tepat sekarang, tidak tepat dalam bulan ini. Kenapa tidak tepat? Saya melihat kalau ini diganti, pasti tafsirnya karena mentersangkakan FA. Iya. Nah, kalau mentersangkakan FA berarti ada kesan Pak Presiden tidak berkomitmen memberantas korupsi, ya kan? Dan untuk mentersangkakan FA itu tidak gampang. Dia mempunyai posisi yang strategis sebagai penegak hukum, dan ini apa yang dilakukan oleh Kortas Tipikor dan Polda Metro Jaya ini adalah bagian dari dalam rangka memberantas korupsi. Apakah dengan demikian Kapolri yang diganti ini tidak tepat? Nanti jangan sampai, hati-hati Presiden dalam mengambil keputusan. Hati-hati, ini adalah bisa saja nanti investasi politik yang jelek kalau diganti hari ini atau minggu depan. Tidak tepat waktunya begitu. Baik, saya ke Pak Sugeng. Pak Sugeng, tadi kalau Bang Rey mengatakan ini sebenarnya memang mau diganti, cuman ada perdebatan di atas katanya, para elit di atas. Kapolri itu alat kerja presiden, ya. Jadi Kapolri secara konstitusi dia alat kerja penegakan hukum presiden, melayani masyarakat, menjaga keamanan, ya. Nah, sebagai alat kerja dia ternyata tetap dipakai, ya. Kalau orang alatnya itu cocok, ya, ini nggak akan diganti-ganti. Berarti cocok sekarang? Cocok, ya. Karena program dia ketika dikerjakan oleh pihak lain, ya, program pangan, ya, kan nggak begitu berhasil. Kalau cocok. Pencopotan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Jadi belum ada disebut sebagai reformasi Polri kalau belum ada pencopotan Kapolri Jenderal Listio Prabowo. Namun demikian sebenarnya kan mekanisme pengisian jabatan Kapolri itu bisa dua hal. Yang pertama ada inisiatif Presiden untuk melakukan pencopotan dan penggantian. Yang kedua saya pikir Pak Listio Sigit Prabowo juga bisa mengambil inisiatif untuk berbesar hati untuk mengundurkan diri, karena kami yakin Pak Listio Sigit tidak perlu khawatir kalau beliau mundur khawatir dianggap colong pelayu lungo gelanggang. Tidak, Pak, karena kami yakin di institusi Polri itu banyak, ya, polisi-polisi yang baik atau hugeng-hugeng yang baik yang bisa melanjutkan amanah. Selamat datang kembali di channel Kabar Politik Viral, kanal yang selalu menyajikan berita terpanas paling tajam dan langsung ke inti persoalan negeri ini. Teman-teman sekalian, isu panas kembali bergejolak di panggung politik tanah air. Publik hari ini dibuat geger dengan beredarnya rumor pergantian dan pembongkaran jabatan strategis, mulai dari isu draft, pembangkangan reposisi Kapolri hingga polemik berkepanjangan terkait keabsahan ijazah yang tak kunjung usai dan terus memicu perdebatan publik. Apakah ini bentuk konsolidasi politik biasa atau ada dinamika besar di balik layar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto? Simak pembahasannya secara lengkap sampai akhir dan jangan lupa klik tombol subscribe, like, serta nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan kabar politik paling viral. Teman-teman kabar politik, kabar berhembus kencang mengenai potensi rotasi di tubuh Kepolisian Republik Indonesia. Pernyataan dari Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus Aris Marsudianto yang menyebutkan tunggu tanggal mainnya makin mematik spekulasi publik.
Meskipun kabar surat Presiden atau surpres ke DPR sempat ditepis oleh jajaran Komisi 3 seperti Ahmad Saroni, publik tidak bisa menampik bahwa isu pergeseran kepemimpinan ini sangat kencang. Di satu sisi ada pandangan profesionalisme atas kepribadian 5 tahun Jenderal Listio Sigit Prabowo. Namun, di sisi lain, pengamat politik melihat adanya dorongan reformasi institusi hingga analisis resiko politik jika pergantian dilakukan di momen yang kurang tepat. Tak kalah menyita perhatian publik, persoalan gugatan dan keabsahan ijazah mantan Presiden Jokowi kembali mengemuka dan menjadi perbincangan hangat di masyarakat. Banyak pihak mendesak agar persoalan ini tidak dibiarkan mengembang tanpa kepastian hukum. Masyarakat merindukan kejelasan dan transparansi yang mutlak. Jika memang asli, katakan dan buktikan secara terbuka di hadapan hukum. Jika ada kekeliruan, tindak tegas sesuai hukum yang berlaku. Penegakan hukum yang adil tidak boleh tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas. Kini sorotan utama tertuju pada kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Rakyat berharap pemerintah saat ini mengambil langkah tegas untuk menetralkan kegaduhan politik dan kepastian hukum demi keutuhan NKRI. Langkah cepat dan tepat sangat dibutuhkan agar fokus pembangunan serta stabilitas nasional tidak terganggu oleh polemik yang terus diulang-ulang. Penegak hukum harus berdiri netral, jujur, dan berani demi mengembalikan kepercayaan penuh masyarakat. Nah, bagaimana tanggapan teman-teman sekalian terkait isu pergantian Kapolri dan desakan kepastian hukum ini? Apakah menurut kalian Presiden Prabowo harus segera mengambil keputusan tegas demi menyudahi kegaduhan politik ini? Tuliskan pendapat dan pandangan kalian secara bijak di kolom komentar di bawah. Mari kita kawal terus isu-isu politik nasional dengan kritis dan cerdas. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa bagikan video ini ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video kabar politik viral. Baiklah teman-teman semua, mari kita bacakan komentar-komentar teman-teman kita netizen terkait dinamika dan cuplikan video yang baru kita saksikan. Teman kita Solahimi memberikan komentar yang penting bukan titipan Pak Mulyono. Teman kita Heri Herianto memberikan komentar tidak akan ada pergantian Kapolri Listio Sigit, Kapolri seumur hidup dan membacking Jokowi. Teman kita Hadis Pondak memberikan komentar sudah mau kiamat belum diganti Prabowo. Itu cuman omong-omong. Teman kita PJ Kreat memberikan komentar hanya angan-angan tak terbukti. Jangan mimpi bro. Teman kita Faris Leon memberikan komentar rakyat tidak butuh bintang, yang rakyat butuh kejujuran. Karena kejujuran dapat mengalahkan segalanya. Teman kita John Boy memberikan komentar calon Kapolri wajib pilihan Prabowo. Teman kita Rudi Tami memberikan komentar syukur alhamdulillah Kapolri diganti, kelamaan pejabat. Teman kita Suroyonono memberikan komentar jangan-jangan hilangkan jejak setelah Kapolri berani tangkap geledah rumah Febri, harusnya Kapolri dapat dihargai. Temukan sumber utama korupsi, bukan malah diganti. Teman kita Black memberikan komentar Pak Dedi cocok orangnya, nggak neko-neko. Teman kita Ahliza memberikan komentar Presiden harus berani memilih Kapolri yang berani membongkar dan menangkap koruptor serta memberantas narkoba tanpa pandang bulu siapa belakangnya atau anak oknum siapa. Teman kita Andi Hasan memberikan komentar Presiden PS terlalu lama dan bertele-tele untuk ganti Kapolri, padahal masih banyak calon-calon Kapolri yang punya
loyalitas, berintegritas, jujur. Semoga amanah yang terpenting bersih diri dari mantan rejim JKW. Teman kita Kauji memberikan komentar secepatnya lebih bagus dan semoga pergantiannya lebih amanah. Teman kita Tapak Saudari memberikan komentar jangan sampai masyarakat muak, segera copot. Teman kita Abdul Ramasidi memberikan komentar sementara ini nggak perlu diganti dulu sebelum Menhan juga diganti. Teman kita Tali Kapolling memberikan komentar sepertinya masih lama. Kalaupun ada pergantian nggak akan jauh-jauh dari pendahulunya. Teman kita Lexim memberikan komentar saya yakin Bapak Presiden punya naluri TNI untuk menentukan siapa paling berkompeten dan paling matang. Bapak Presiden mohon agar jangan direkomendasikan tapi murni berdasarkan kriteria teratas. Teman kita Ahzad Tanjung memberikan komentar umumnya rakyat Indonesia sekarang cerdas dan tidak bisa dibohongi. Gerombolan cerborkas termul yang dungu dan isi kepalanya kosong. Kelima jenderal tidak pantas jadi Kapolri. Karir pangkatnya maupun jabatannya menanjak hanya didapat dari era Jokowi dan bukan berkarir atau berprestasi kepada negara. Yang pantas jadi Kapolri pamen atau pati yang dimasuk kotakkan di era Jokowi yang berkarir atau berprestasi kepada negara. Salam akal waras. Teman kita si Hadi memberikan komentar wah dia duit semua itu. Teman kita Sardia Putra memberikan komentar saya berharap Pak Karyoto jadi kandidat kuat perganti Kapolri Listio Sigit. Teman kita Kawit memberikan komentar memalukan institusi Polri, seakan-akan ada polisi yang baik dan bisa bekerja yang menjalankan amanah Kapolri sampai lama begini. Teman kita Eli Senin memberikan komentar yang baru, jangan sampai jadi wayang seperti yang sekarang-karang ini. Teman kita Dewa Rucik memberikan komentar udah cukup lama jabat pasti tajir melitir. Teman kita Imi Aja memberikan komentar terserah siapa calon, yang penting cepat diganti, jangan cuma wacana kelamaan Polri dipimpin orang gila. Teman kita Sempro memberikan komentar cari orang yang baik dan netral, jangan yang termul dijadikan Kapolri lagi yang sanggup membersihkan oknum Polri sendiri. Teman kita Ewi Najaya memberikan komentar kok cepat kali diganti Kapolrinya, maunya sampai kiamat aja dunia ini alias sampai akhir zaman. Teman kita Jupriyono memberikan komentar Pak Prabowo harus pilih Pak Wahyu Widada, sosok brilian. Teman kita Rulis Pak Seribu memberikan komentar semoga segera diganti. Teman kita Kinta Paja memberikan komentar ini anak buah media massa dan online. Teman kita Nila Oktaviani memberikan komentar mau siapapun Kapolrinya, sabu tetap tidak bisa diberantas karena di tangan mereka semua. Teman kita Emrah Rahmat memberikan komentar entah mau dibawa kemana Polri sekarang ini. Teman kita Mang Yoyo memberikan komentar tidak berani ganti kok masih lama pensiunnya, mana bisa. Teman kita Rinawati memberikan komentar Presiden Prabowo masih takut kalau pamor nggak akan ganti Kapolri. Teman kita Solikim Suryani memberikan komentar bursa Nursa terus nggak ada bukti. Teman kita Wahyudi Supriyantono memberikan komentar tetap harus urut kacang,
Jangan seperti Tito Karnavian lompat ke 3 tingkat bikin rusak hierarki. Teman kita Gunawan Laus memberikan komentar berharap Kapolri baru bisa bawahi keberokan polisi selama ini. Jangan sampai makin hancur. Teman kita Andi memberikan komentar Kapolda Metro Jaya bintang 2. Teman kita Bambang Haryanto memberikan komentar semuka cepat. Teman kita Ndobloslu memberikan komentar posisi Polri di bawah kementerian ganti. Kapolri sehari 3 kali pun nggak ngefek. Revisi undang-undangnya sehingga Kapolri bisa dari luar. Teman kita Wasono Aja memberikan komentar mestinya kalau memang Kapolri diganti ya Jaksa Agung diganti dan Menhannya diikuti Jenderal Kopassus, itu baru ideal, nggak ada kubu-kubuan. Teman kita Emrit memberikan komentar Jenderal Listio Sigit pemberani yang hebat walaupun dikepung kekuatan besar. Tetap tegar, nggak takut dipecat, lanjutkan memberantas korupsi di lingkungan istana. Bravo Kapolri. Teman kita Reality memberikan komentar, menurut pendapat saya sosok yang cocok dan paling tepat mengganti Kapolri Listio Sigit adalah Pak Wahyu Widada. Kenapa saya katakan demikian? Selain Pak Wahyu telah memiliki bintang 3 dan beliau adalah sosok pejabat Polri yang rendah hati. Teman kita Orientasi memberikan komentar, pengganti Kapolri sama aja masih termul palsu, dia bilang asli. Teman kita Ari Mimin memberikan komentar, calon Kapolri pasti dari Jawa Tengah. Teman kita Sahuri memberikan komentar, kalau bisa diganti Kapolri jangan dari kepolisian, sama saja bohong. Teman kita Yadi Hardianti memberikan komentar, mbok cepat ganti, bosen lihat Kapolri ini. Teman-teman, demikianlah pendapat-pendapat atau komentar-komentar daripada teman-teman kita. Terima kasih telah bersama kami menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Salam NKRI harga mati.